Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada manusia terbaik, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik lafaz maupun maknanya, melalui perantara malaikat Jibril. Dan Al-Qur'an ini berfungsi sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, agar manusia tidak tersesat dalam menjalani kehidupannya sehingga bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dan Al-Quran ini teman-teman sekalian adalah kitab yang dijaga dengan penjagaan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami pasti akan menjaganya. Maka suatu kemustahilan apabila Al-Quran itu dapat dirubah, diutak-atik, ataupun diselewengkan maknanya. Sebab kenapa? Allah sendirilah yang menjaganya. Dan siapakah yang paling aman penjagaannya ketimbang Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah menjaga sesuatu, maka tidak mungkin sesuatu itu rusak, tidak mungkin hilang, tidak mungkin dicuri, dan tidak mungkin ditimpa suatu keburukan. Sebab tidak ada hal di alam semesta ini yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengetahui dengan sangat detail langkah-langkah kaki semut di tengah kegelapan malam dalam keheningan gurun pasir. Kemudian teman-teman sekalian, salah seorang ulama pernah berkata bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang mampu menghidupkan jiwa dan menenteramkan hati. Dengan izin Allah, Al-Quran dapat mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, yaitu jalan zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh kepada keduanya." Apa itu? Yakni kitabullah wa sunnatir rasul. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satunya jalan agar manusia itu bisa selamat dalam mengarungi samudera kehidupannya adalah dengan mengikuti jalan yang telah ditunjuk oleh Al-Quran dan hadis. Maka dari itu teman-teman sekalian, mari kita senantiasa untuk membaca Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan ini yang dimana amalan seluruhnya dilipat gandakan. Mari kita rajin-rajin untuk membaca Al-Quran, membaca terjemahannya, mentadabburi Al-Quran, menghafal Al-Quran, aktif dalam mengikuti kajian-kajian tafsir agar supaya kita mengetahui kandungan petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak mengabaikan Al-Quran. Dan semoga kita juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari kemudian kelak. Sebab Rasulullah bersabda, siapa yang rajin aktif membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan datang kepadanya sebagai penolong di hari kemudian kelak. Dan marilah kita teman-teman sekalian bersegera untuk memuliakan Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak hanya sekadar dibaca, namun juga dipraktekkan, ditadabburi, diimplementasikan apa yang terkandung dalamnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian mungkin yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.